Oke ya, kita masuk di sesi yang terakhir ya. Semoga Anda masih semangat. Dan di sesi ini, Kakak hanya akan memberikan bagaimana cara mengerjakannya, tapi adik-adik sendiri yang mengerjakannya. Jadi misalkan di soal yang pertama ini sebetulnya masih sama dengan soal sebelumnya ya. Ditanyakan adalah kadar gula. Jadi kalau kadar gula itu ingat, pasti di sini kalau ditanya adalah persen kadar, ya berarti apa? Massa gula dibagi dengan massa larutan kan gitu. Nah, sama dengan apa? Kali 1%. Ini rumus yang digunakan. Maka massa gulanya berapa? Masukkan 10. Kemudian massanya adalah 90 tambah 10 berapa? 100. Ya, maka kalau ini dikalikan dengan persen, ya kan berarti maka dia menjadi berapa persen di sini? 10. 10%. Itu ya. Kemudian yang nomor ini, nomor 46 ya. Nomor 46 ini kan ditanya adalah berapakah di sana tekanan osmosis kan gitu ya. Nah, kita ingat tekanan osmosis itu apa sih rumusnya? V sama dengan M, R, dan T. Udah nih, rumusnya kan tinggal masukin nih. Karena di sini non elektrolit, nggak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff, nggak perlu pakai I. Langsung di sini MRT. R-nya di sini sudah ada, T-nya di sini Celsius diubah dalam bentuk Kelvin, berarti berapa nih? Kalau di sini tambahkan 273 jadi 1000 ya. Sorry, jadi 10.000. Jadi ada 10.000. 10.000 Kelvin dikalikan dengan M-nya, cari nanti ketemu ya. Itu. Jadi di sini nggak terlalu susah. Nanti setelah kalian hitung di sini nanti ketemu jawabannya itu 82 ya. Jadi nanti jawabannya itu 82. Nanti kalian hitung sendiri ya. Yang jelas itu pakai rumusnya. Nanti kalau enggak. Nah, sekarang mencari M dulu. Mencari M gimana tuh? Ingat nggak mencari M? M itu sama dengan apa? Mol dibagi dengan volume kan? Mol ini kalian cari pakai ini nih. Ada nggak? Ini pakai ini. Mol ini kalian cari pakai massa bagi dengan mr. Jadi cari dulu massa bagi mr, ketemu mol, molnya dibagi volume, ketemu molar. Molarnya kalian masukin ke sini. R-nya kan sudah ada dan T-nya ini ya dalam bentuk Kelvin. Sehingga kalian harus rubah dulu nih Celsius dalam bentuk Kelvin. Caranya mengubah Celsius ke dalam bentuk Kelvin adalah plus 273. Oke, nomor 4 adalah tentang nilai konstanta kesetimbangan ya. Ini jawabannya 0,5. Pertanyaannya dari mana 0,5 didapatkan? Ya kita lihat dulu nih reaksinya. Ini N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Pertama, namanya kesetimbangan reaksi, maka cek dulu ini sudah setimbang belum reaksinya. Ternyata reaksi ini adalah reaksi yang sudah setimbang. Maka ya oke. Sekarang konstanta kesetimbangan, ya itu apa sih sebetulnya perbandingan antara produk ya berarti NH3. Di sini kan ada koefisien 2, jadi jadikan kuadrat. Dibagi dengan N2 ya, kemudian ada H2 dipangkatkan 3. Masukkan di sini NH3 berapa tuh molnya NH3? Ya, NH3 itu 8 mol kuadrat. Kemudian N2 berapa mol? 2. Kemudian di sini 4 pangkat 3. Nah, ini 8 itu kan 64. Ya kan? 2 dikali 4 kali 4 16. 16 kali 4 kan 16 dikali 6 iya 16 kali 4 ya, 16 dikalikan 4 16 dikalikan 4 juga sama 64. Ya, 64. Sehingga ini habis. Nah, sekarang 1/2 itu sama berapa sih? 1/2 itu ya sama aja 0,5. Maka jawabannya 0,5.
Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 48. Ya, di sini sebetulnya kita mesti perhatikan bahwa yang dimintakan 3C Fe2O3 sama menjadi ini. Jadi strategi teman adik-adik itu ya dilihat yang diminta itu apa. Di sini Fe2O3 kan sebagai reaktan, 3C sebagai reaktan. Perhatikan di sini yang bisa dijadikan sebagai reaktan yang mana? Ya kan? C-nya di sebelah kiri. Betul nih udah sama. Cuma di sini kan harus dikalikan 3. Kalau kalikan di sini kalikan 3. Ya kan? Dikalikan 3. Di sini juga kalikan 3 nih. Nah, gitu ya. Kemudian di sini Fe2O3. Sekarang cek Fe2O3 ternyata adanya di produk. Harus dibuat ke reaktan, berarti ini jadikan negatif, jadi positif nanti. Gitu. Nah, sekarang baru disusun reaksinya. Jadi Fe2O3 ya. Menjadi 2 Fe tambah 3/2O2 ya. Nah, di sini delta-nya jadinya nanti adalah positif 822. Kemudian yang di bawahnya itu adalah 3C ditambah 3/2O2 menjadi 3CO. Ya kan? Ya, menjadi 3CO dengan delta hanya min 330. Sekarang perhatikan di sini ya. Ini O-nya yang akan hilang, sisanya tidak hilang. Sekarang ini tinggal dijumlahkan. Berapa tuh? 822 dikurang 330. Ya, berarti 822 dikurang 330 492. Nah, gitu ya, gitu caranya. Oke, kita lanjutkan. Nomor selanjutnya adalah natrium ya, itu didapatkan dari proses kristalisasi jika digunakan 500 gram kilogram air dan persen ekonomi 75, berapakah Na kan itu ya. Oke, yang jelas kalau 75% itu kan lebih dari setengahnya ya. Jadi nanti 75% itu kan berarti 75% ya. Kalau kita perhatikan di sini 500 ya. Ini kan dikali 100% ya. Oke. Ini kan ditanya yang ini. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa hilangkan persennya. Nah, sehingga apa ini kalikan nih. Jadi ini dikalikan kemudian ini kan bisa hilang nih 100 dengan ini, sehingga apa 75 dikalikan 5, maka X-nya adalah 375 ya. Tuh, X-nya adalah 375 ya. Nah, 375 itu adalah Na-nya ya, karena X itu kan di sini menunjukkan Na. Nah, itu adalah nilai Na ya. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari ini? Nah, sekarang pakai sama nih, M kalikan C kalikan delta T. Jadi kalori itu sama dengan M kali C kali delta T. M-nya berapa? 10 gram. Ya kan? Dalam kalori ya, itu 10 gram. Kemudian masukkan C-nya berapa? Kalau ini Nah, jadi nanti di sini kan 10 gram ya. Nah, C-nya itu yang digunakan yang dalam bentuk kalori, sehingga dia pasti 1 kalori ya. Nah, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu.
Oke, nah perubahan suhu di sini itu kan berarti dari 10 menuju 100 ya. Sehingga pasti dia 90. Nah, berarti nanti ketemu 900. Itulah kalorinya ya. 900 kalori. Nah, ini kita perlu menghitung di soal yang ini ya. Nomor 51 ini. Ya, ada NaCl. Ya, ada Na 45% ya, berat per volume. Jadi, artinya itu 45 gram. Nah, 45 gram. Nah, ini kalian tentukan molnya. Nah, setelah cari mol, nanti ketemu kan molnya berapa. Tentukan partikelnya. Pakai ini, Avogadro. Kan kalau 1 mol, dia sama dengan ini kan, Na. Berarti kalau tinggal kalian cari molnya lebih besar, lebih kecil. Kemudian kalikan dengan bilangan Avogadro, nanti ketemu. Ya. Oke, nah jawabannya 4 ya, 4,63 kali 10 pangkat 23. Ini jawaban dari nomor 5. Kalian cari sendiri ya, gitu. Caranya begitu. Nah, unsur A itu 45, ini unsur B 30. Manakah senyawa yang memiliki elektropositif? Nah, kalau memiliki elektropositif berarti dia letaknya adalah dekat ke golongan ini, Oke, nah nomor 52 ya, nomor 52 ini kan ada unsur A, unsur B. Nah, kita mesti hitung dulu nih. Pertama, ini kan masanya, nomor massa begini. Nomornya berarti dia 35 kan nomor atomnya. Ya, nomor atom A itu 35. Kemudian nomor atom B itu 35 dikurang 5, berarti yang B itu adalah 25. Nah, nomor atom yang paling gede kan yang ini. Berarti dia pasti lebih sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti ini elektropositifnya tinggi. Elektronegatifnya. Nah, yang ini elektropositifnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia dekat dengan golongan 1, gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat sifat-sifat tabel periodik. Nah, kemudian nomor 53 ya. Ini ada unsur Na, N dengan OH dengan perbandingannya. Oke. Di sini ada Na, di sini ada OH. Perbandingan adalah 3:6. Nah, kalau misalkan Na-nya 5 gram, kemudian OH-nya 24. Berapakah NaOH yang terbentuk? Sekarang perhatikan, ini kan reaksi yang paling kecil, berarti dia sebagai reaksi pembatas. Berarti 5 dibagi 3, berapa kalau 5 dibagi 3? 1,6 lah ya, berarti di sini. Oke, 5 dibagi 3 ya. Oke, 5 dibagi 3 kan sekitar 1,6 ya. 1,67 lah. Nah, artinya ini sebagai reaksi pembatasnya. Ya, sebagai reaksi pembatasnya. Nah, berapakah kemudian? Berarti yang di sini tuh otomatis bukan 24 ya. Di sini pasti bukan 24. Maka nyarinya gimana nyarinya? Nah, kalau 3 dia sama dengan 5. Kalau 6 sama dengan X. Maka X itu kan sama dengan berapa? 30 dibagi 3 kan? Sama dengan 10. Nah, 10 ternyata di sini yang bereaksi bukan 24 tapi 10. Ya kan? 6 kali 5 kan 30. 30 dibagi 3, 10 ya. Maka 10 tambah 5 ya sama dengan 15. Oke, itu ya. Oke, kemudian soal yang terakhir adalah katabolisme. Berarti kalau reaksi dalam tubuh berarti yang merupakan perubahan kimia ya. Oke, sip. Kira-kira cukup itu ya. Beberapa pembahasan-pembahasan. Nanti kalau misalkan kurang paham, boleh ditanyakan di Japri atau di grup WA-nya juga boleh ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Agak semangat ya UTS kimianya. Semoga sukses. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.